posisi Muslim di Asia Tenggara pas akhir zaman tuh seperti apa? Ya, kebangkitan Islam munculnya Imam Mahdi merupakan momen bersatunya umat Islam dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membangkitkan Islam secara memilih siapa yang pelaku-pelakunya yang Allah lebihkan. Nah, bergiliran. Dan kalau kita lihat dari sejarah Islam, dari semua wilayah kaum muslimin di muka bumi, tinggal Asia Tenggara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Dari dulu tuh Pak Ustaz? Dari dulu. Arab sudah di zaman Rasulullah SAW, dimulai dari 610 Masehi di Mekah, berakhir 632 Masehi di Madinah, terjadi Fathul Mekah 8 Hijriah, maka Rasulullah menggenggam dunia dari Arab. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib melawan Romawi, Bizantin, itu 1187 Masehi. Dari Kairo, Afrika, Mesir, Mesir kan Afrika ya saat itu, maka Salahuddin Al-Ayyubi memegang dunia, perang salib menang Mesir. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih tadi, 29 Mei 1453 dari Konstantinopel menguasai dunia. Yang belum itu Asia Tenggara. Nah, ada kemungkinan zaman Asia Tenggara ini akan dipilih Allah untuk memilih kebangkitan Islam, memicu kebangkitan Islam dan menjadi pasukan ketiga dari 3 pasukan yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Rasulullah SAW pertama mengatakan ahlu Syam, satakunu judun fil Iraq, satakunu judun fi Syam, satakunu judun fi Yaman. Akan muncul mobilisasi pasukan perang di Irak, di Syam, Palestina, Suriah, dan di Yaman. Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah istahmana in tahdusu fi asrina bi ayyi junin ashtari, bi ayyi bilad. Ya Rasulullah, dengan pasukan mana, jika tiga-tiganya muncul di zaman kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Pilihkan untuk kami. Fa'alikum bisyam. Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'inal malaikata basitatun ajihati 'alaiha. Karena para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi pasukan Syam. Artinya ketika pasukan yang sesungguhnya ini muncul, malaikat akan ikut berperang. Kabar gembira dari Gaza tadi, Rasulullah ikut berperang nanti. Ini nanti perlu dibahas secara detail. Mungkinkah di akhir zaman Rasulullah akan ikut berperang? Nah, itu gimana Pak? Nah, ini mimpi ulama yang saya dapatkan dari Gaza. Kalau Rasulullah ikut berperang, betul berarti ini perang penghabisan dan Islam segera lagi menang. Ya. Kenapa Rasul itu? Apakah ini merupakan min hasa Isra? Begini, Rasulullah sudah wafat. Betul, secara fisik sudah meninggal dunia. Tapi apakah beliau tidak hidup bersama di sisi Allah? Bukankah beliau adalah syuhada teragung di dunia ini? Perjuangannya luar biasa kan? Kehormatan bagi seorang yang mati syahid aja tetap hidup di sisi Allah, apalagi Rasulullah. Ya. Kemudian ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah mengimami para nabi dan rasul yang sudah mereka sudah meninggal dunia, tapi mereka hadir menjadi imam Rasulullah SAW. Itu fisiknya apa ruhnya? Tidak mungkin kalau ruhnya saja kan? Artinya mereka hadir menjadi imam Rasulullah. Nah pertanyaannya, kok bisa hadir? Ini untuk memuliakan Rasulullah SAW. Min khasaisil rasul. Termasuk mimpi Syekh Gaza tadi. Pertama, siapa yang saya sebutkan satu-satu? Yang pertama, Syekh Muhammad Ismail Az-Zain Al-Yamani, ulama besar Yaman. Beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi, mimpi bertemu Rasulullah ada karunia Allah dan benar. Setan tidak bisa menyerah Rasulullah. Apa dalam mimpi beliau? Rasulullah SAW beliau mimpi bertemu Rasulullah, dan di belakang Rasulullah pasukan yang sangat banyak. Mimpinya sama dengan mimpi Syekh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar Mekah Al-Mukarramah. Ini terkenal sekali. Kedua-duanya mimpi. Bahkan guru Al-Habib ini, Syekh Utsman, itu mendapatkan kasaf bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpi mereka di belakang Rasulullah ada pasukan yang sangat banyak. Ada yang menyebutkan di depan. Nah kami bertanya, man haula yarsul aksaru adaduhum? Siapa mereka? Betapa banyak jumlah mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimuna Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Jadi ini penegasan bahwa Nusantara ini akan menjadi pasukan ketiga yang memang belum pernah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Di mana nanti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian juga Patani, Moro ini akan bersatu menjadi timur, kekuatan timur. Kata Rasulullah, "Summatatu arwah aisud min kibalil masyriq." Kemudian akan muncul setelah wafatnya Raja Arab, 3 anak berselisih, muncul Imam Mahdi. Akan muncul pasukan dari arah timur dengan Imam Mahdi bersama mereka. Berarti pasukannya saat itu 3 betul, Syam, Khurasan,
Afghanistan ada Talibannya kan, dan juga ada Asia, Indonesia, Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei. Malaysia terlibat juga insya Allah. Bagian dari kebangkitan Nusantara Asia Tenggara ini akan menjadi kekuatan terakhir dari pasukan Imam Mahdi. Mereka inilah pasukan yang akan membuat Islam zahir di muka bumi, yang Isa bin Maryam akan mengusap wajah mereka. Anta min ahli jannah, inna makanaka fil jannah. Kalian ahli surga dan tempat kalian di surga. Dapat kita bayangkan, kita ikut menjadi bagian dari kemenangan, dan Nabi Isa bersama kita Indonesia saat itu. Itulah yang menyebabkan Palestina begitu cinta pada Indonesia. Syekh Ismail Zain Al-Yamani rahimahullah, ulama besar Yaman, membangun jamiah besar itu gratis untuk mahasiswa-mahasiswi Indonesia demi menunjukkan cinta beliau kepada Indonesia yang dimimpikan, disebutkan Rasulullah SAW.